Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani. Saya adalah mahasiswa Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit UMY angkatan 21 dengan NIM 202410300027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi tentang inovasi manajemen pengobatan berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk mendukung perawatan paliatif yang islami. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi terutama di bidang kesehatan ini berkembang sangat pesat, khususnya berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang mana AI atau kecerdasan buatan ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam dunia kesehatan, yang khususnya di bagian farmasi. Salah satu penerapannya dalam manajemen pengobatan yang terpersonalisasi, yang hal ini tidak hanya berfokus pada aspek biomedis saja, tapi juga pendekatan holistik termasuk spiritualitas pasien. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam dunia kesehatan ini menjadi sangat penting dan sudah menjadi kebutuhan tiap tenaga kesehatan karena kemampuannya dalam mengolah data dengan sangat cepat, dengan akurat, dan dalam skala besar. Hal ini mendukung dalam pengambilan keputusan klinis, kemudian efisiensi operasional, serta personalisasi terapi. Berikut ini adalah peran AI dalam farmasi, yang mana AI ini dapat mendukung apoteker dalam berbagai aspek manajemen pengobatan. Yang pertama adalah CDSS atau Clinical Decision Support System, yang mana CDSS ini memberikan rekomendasi terapi yang dipersonalisasi atau secara individu berdasarkan data klinis dan preferensi pasien. Sebagai contoh, rumah sakit besar di Amerika Serikat telah mengintegrasikan CDSS untuk memberikan rekomendasi terapi. Misalnya, CDSS ini dapat memberikan alert atau peringatan kepada dokter ataupun apoteker ketika ada resep yang berpotensi terjadi interaksi obat berbahaya, serta CDSS ini dapat menyarankan alternatif terapi berdasarkan riwayat alergi pasien atau kondisi ginjal atau hiper pasien. Sehingga teknologi CDSS ini sangat bermanfaat di pelayanan farmasi rumah sakit. Berikutnya adalah peran AI yang kedua, yaitu Natural Language Processing atau NLP, yang mana AI ini bisa menganalisis rekam medis dan narasi pasien untuk memahami kondisi psikososial dan spiritual pasien. NLP ini digunakan dalam sistem seperti IBM Watson for Oncology yang dapat membaca rekam medis elektronik, termasuk catatan dokter yang naratif, untuk mengidentifikasi kondisi pasien secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam perawatan paliatif ini, NLP mampu menangkap ungkapan pasien mengenai kecemasan dari catatan medis. Hal ini dapat membantu tim kesehatan merujuk pasien ke layanan psikososial atau spiritual. Kemudian yang ketiga adalah AI sebagai predictive analytics, yang mana AI ini memprediksi kemungkinan efek samping, tingkat kepatuhan, dan outcome terapi berdasarkan data historis pasien. Aplikasi seperti Sentinel dan Risk Stratification Tools telah digunakan di Inggris untuk memprediksi kemungkinan rehospitalisasi atau efek samping berdasarkan data pasien sebelumnya. Sebagai contoh, di Mount Sinai Health System, Predictive Analytics ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan pasien gagal jantung mengalami perburukan dalam 30 hari, sehingga intervensi lebih dini dapat diberikan. Yang keempat adalah chatbot dan virtual assistant, yang mana AI dapat memberikan edukasi obat dan dukungan emosional atau spiritual secara berkelanjutan, yang mana aplikasi seperti Florence atau asisten pengingat obat dan Misa untuk dukungan kesehatan mental berbasis AI telah digunakan luas di beberapa negara.
yang mana chatbot ini bisa memberikan informasi tentang obat, seperti mengingatkan waktu minum obat, kemudian menyarankan teknik relaksasi. Sebagai contoh, di beberapa rumah sakit di Korea Selatan dan India, chatbot ini digunakan untuk menjawab pertanyaan umum pasien tentang efek samping obat, kemudian menyediakan link ke sumber informasi terpercaya, sekaligus menawarkan latihan meditasi untuk mendukung kesehatan spiritual. Selain itu, aspek spiritualitas merupakan aspek penting ya dalam perawatan pasien, terutama pada kondisi penyakit kronis, kemudian kondisi terminal maupun rehabilitasi, yang mana pendekatan spiritual ini terbukti dapat meningkatkan dalam kepatuhan terapi, ketenangan batin, dan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Oleh karena itu, integrasi artificial intelligence ini dan pendekatan spiritual menjadi kombinasi potensial dalam praktek farmasi modern di rumah sakit. Berikut ini merupakan referensi penerapan AI di rumah sakit dari Journal of the American Pharmacists Association dengan judul Effectiveness of ChatGPT in Clinical Pharmacy and the Role of Artificial Intelligence in Medication Therapy Management, di mana jurnal ini telah terindeks Scopus Q1. Dari jurnal ini didapatkan kesimpulan bahwa ChatGPT dapat mengidentifikasi interaksi obat, memberikan rekomendasi terapi, dan merumuskan rencana penanganan umum, tetapi tidak merekomendasikan untuk dosis tertentu. Hasil menunjukkan bahwa ChatGPT dapat membantu apoteker dalam merumuskan rencana manajemen pengobatan untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Penerapan ChatGPT dalam manajemen pengobatan berpotensi meningkatkan keselamatan pasien atau safety patient, kemudian meningkatkan keterlibatan pasien, serta menurunkan biaya perawatan kesehatan. Dengan adanya penerapan GPT ini membantu penyedia layanan kesehatan, baik dokter ataupun apoteker dalam manajemen pengobatan, dalam mengidentifikasi interaksi obat, yang mana apoteker masa depan akan dapat memanfaatkan AI seperti GPT atau AI lainnya untuk meningkatkan perawatan pasien. Dari paparan tadi didapatkan kesimpulan bahwa pemanfaatan AI di bidang farmasi memberikan peluang besar untuk menciptakan manajemen pengobatan yang lebih personal, lebih aman, lebih akurat, lebih cepat, lebih empatik, dan lebih spiritual. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual pasien dalam perencanaan terapi, hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian ke depan, kolaborasi antara profesional kesehatan, kemudian pengembang AI, dan ahli spiritual menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih holistik dan manusiawi. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat khususnya di bidang rumah sakit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.